Jakarta Sukapura karena hari ini merupakan milad dari RSIJ Sukapura ya, yang ke-27 atau 28 Kang Sule. Oke, langsung saja kita langsung ini ya live ya di radio ya Mbak Kang Sule ya. Iya, ini langsung dari kediaman Bang Dipo Usman, Kang Sule. Assalamualaikum. Halo Dokter Vivi. Halo. Iya, alhamdulillah dokter. eh Atas nama kru Radio JIC mengucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang ke-28. Oh, Allah, terima kasih banyak. Iya, hari Iya. ini Mohon doanya supaya kita bisa survive terus ya. amin ya robbal alamin. Iya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa Dokter Vivi ini merupakan direksi Rumah Sakit Islam Sukapura. Ini langsung ditodong aja nggak apa-apa ya Dokter Vivi ya? Nggak apa-apa. Iya Dokter Vivi, saya mau tanya juga. Sendiri ya di ruangan ini, jadi Iya. saya buka masker. Ah, Pas ada iya. orang lagi, jadi harus pakai masker. Memang itu aturannya. Oh gitu. Iya jadi kalau di rumah sakit kita memang harus dan wajib untuk masker kayak kemarin Bang Dipo sempat ke rumah sakit Islam yang tidak pakai masker langsung dikasih masker hari itu juga ya dokter. Dokter Ya, Vivi, betul ini sebenarnya. saya excited nih sama Rumah Sakit Islam Sukapura yang tentunya sudah sangat peduli terhadap COVID-19 dan sekarang sudah menginjak usia yang ke-28 tahun ini seperti usianya Bang Dipo nih. Nah, ini gimana Dokter Vivi, ada harapan nggak untuk mitra JIC yang saat ini sedang menyaksikan? Kita live radio, Dokter Vivi. Kami persilakan. Iya. Di usia yang ke-28 ini sih kami semua seluruh direksi dan pegawai rumah sakit tetap berharap semoga rumah sakit ini menjadi pilihan masyarakat di wilayah Jakarta Utara. Amin ya rabbal alamin. Terutama. Kemudian kami juga mampu tetap mensiarkan, mendakwahkan dakwah-dakwah kesehatan yang tujuannya untuk mensehatkan masyarakat. Begitu sih Bang Dipo, harapan kami semua. Iya, sebagai amal usaha Muhammadiyah pastinya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura juga membantu para pasien COVID-19. Nah, ini gimana Dokter Vivi, boleh dong diberikan informasi update terkini mengenai COVID-19 yang Dokter Vivi ketahui? Iya, baik. Program yang kami lakukan di rumah sakit ini tetap inline dengan pemerintah ya, Bang Lipo ya. Jadi kami tetap melayani pasien-pasien yang terduga ya, masih terduga sifatnya juga masih ringan, sedang, itu kita layani. Kemudian di samping upaya-upaya pemerintah yang kita support, kita juga punya program-program di mana program kami ini juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini kan mungkin belum terfikirkan nih. Jadi orang kan masih mendengar, ayo istirahat yang cukup, makan teratur, makan bergizi, tingkatkan imun sistem gitu kan. Cuma sebatas itu kan. Nah, kami langsung implementasi. Jadi kami sudah punya program bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kita punya program imunobooster juga di Rumah Sakit Islam Sukapura, Bang Dipo. Itu program semacam apa sih Dokter Vivi? Imun booster ya? Iya, imunobooster. Nah, jadi memang di studi literatur memang kita juga sudah belajar bahwa imun kita itu sangat dipengaruhi oleh kadar vitamin D. Gitu. Iya, jadi kan orang-orang kan tahu mungkin provitamin D kan cahaya matahari ya. Jadi bahan dasarnya itu vitamin D, kemudian dimasak oleh cahaya matahari, maka akan menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme dalam imun sistem kita. Nah, sementara kalau bahan dasarnya aja nggak ada, terus apa yang mau dimasak sama matahari gitu. Jadi ternyata banyak orang-orang itu yang mengalami daya tahan tubuh yang turun itu karena vitamin D-nya tuh di bawah batas normalnya gitu. Makanya kita ada pemeriksaan kadar vitamin D dalam darah, kemudian setelah diketahui dia defisiensi atau insufisiensi, diberikan treatment vitamin D, kemudian ada anjuran berjemur per jam 10 pagi selama 15 menit. Begitu Bang Dipo. Jadi Rumah Sakit Islam Sukapura tanggap ya mengenai COVID-19 ya. Tadi sudah dijelasin ada beberapa. Saya lihat juga memang di
di broadcast juga teman-teman. Ini Bang Dipo banyak sekali broadcast. Dan ini Rumah Sakit Islam Sukapura nampaknya bisa datang ke rumah ya untuk kayak rapid test, kemudian cek kesehatan. Nah, itu boleh diceritakan juga Dokter Vivi, mengingat ini menjadi kebutuhan masyarakat karena dia takut keluar rumah, apalagi sekarang takut ke rumah sakit kayak gitu, Dokter Vivi. Silakan. Iya. Nah, kita juga kan punya peran tadi kan syiar dakwah kesehatan ya, yang kedua tadi saya sampaikan. Nah, kita harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya ke masyarakat. Jadi supaya masyarakat tidak terlalu ketakutan yang tidak beralasan, kita juga melayani layanan untuk screening apakah orang tersebut sudah terinfeksi COVID-19 gitu. Kadang-kadang kan kita merasa baru batuk pilek sedikit, bisa karena GERD, bisa karena yang lain, kita mengira kita sudah kena COVID gitu, langsung kita stres gitu. Nah itu bahaya banget gitu kan. Nah, untuk memastikan kita mengadakan program screening. Jadi ada screeningnya sifatnya yang rapid test, ada yang juga bisa melihat ronsen, melihat hasil laboratorium dari darahnya. Kemudian sampai kita bahkan juga ada yang programnya CT scan dari rongga dadanya gitu, untuk benar-benar melihat apakah ada kerusakan dalam paru-parunya yang terindikasi COVID-19 begitu. Kemudian di samping itu kita bisa melayani juga datang ke rumah gitu dengan protokol yang safety yang sudah kita pelajari di bidang PPI. Kita juga memberikan layanan-layanan yang sifatnya bisa datang ke rumah atau ke kantor-kantor atau ke instansi-instansi, itu memeriksakan kondisi pasien supaya tidak ketakutan yang tidak beralasan gitu. Ya, artinya masyarakat nggak boleh terlalu khawatir juga mengenai hal ini gitu ya. Harus tetap jaga kesehatan. Yang penting enjoy aja gitu ya dalam melakukan aktivitas. Tetap jangan terlalu panik, tapi tetap menjaga kebersihan protokol gitu ya, yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, yaitu dengan social distancing, menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun. Gitu. Oke, Dokter Vivi terakhir karena memang kita singkat banget ini. Dokter Vivi, selama kita siaran, Dokter Vivi selalu mengkampanyekan mengenai gerakan masyarakat sehat. Gerakan masyarakat sehat. Nah, boleh disampaikan ini kan salah satu solusi ya buat kita agar terhindar dari COVID-19 juga. Nah, itu boleh di-share lagi sama Mitra JC. Mungkin Mitra ada yang ini ingin mendapatkan informasi ini kembali. Silakan Dokter Vivi. Baik, terima kasih. Gerakan masyarakat sehat yang selalu senantiasa saya dengung-dengungkan di setiap saya siaran, karena memang itu satu solusi untuk semua masalah gitu ya. Jadi yang pertama kita adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik meskipun kita di rumah aja tidak berarti kita harus mager. Jadi atau rebahan terus ya. Jadi kita bisa jalan-jalan ke dapur atau sambil ngepel, sambil bersih-bersih rumah, sambil bersih-bersih kamar mandi, itu kan juga bergerak badan kita ya. Jadi diupayakan selama 30 menit dalam sehari paling sedikit gitu. Ya. Kemudian dalam seminggu 5 hari dikerjakan. Jadi Sabtu Minggu bolehlah libur gitu ya. Jadi minimal 5 kali dalam seminggu kita bergerak. Kemudian kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan itu sangat penting sekali di era COVID-19 ini, karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan artinya kita sudah mencukupi mineral-mineral atau zat-zat yang sifatnya mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang imun sistem kita itu, selain vitamin D. Itu. Kemudian mengkonsumsi air putih ya. Kemudian tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan memeriksakan diri secara berkala atau periksa kesehatan secara berkala. Bisa periksa tensi ya, kemudian bisa cek kadar gula darah, kadar kolesterol, atau medical check up. Nah, Rumah Sakit Islam Sukapura juga punya produk medical check up di rumah aja. Kita bisa datang ke rumah untuk memeriksakan kadar darahnya atau juga tensinya bagi sahabat-sahabat kita. Kemudian berpikir positif ya, itu juga sangat penting. Berhusnuzon atas segala hal.
Karena bagaimanapun juga COVID-19 itu adalah makhluk Allah, ya. Kita juga makhluk Allah. Nah, jadi supaya kita tidak saling mengganggu, kita lakukan hal yang bagaimana seharusnya, yaitu protokol pemerintah, yaitu social distancing, kemudian menggunakan masker dan cuci tangan pakai sabun 6 langkah gitu, Bang Dipo. Iya, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan ya, bukan hanya Bang Dipo tapi seluruh mitra JC yang mendengarkan siaran kita. Karena dengan gerakan masyarakat sehat ini, insya Allah COVID-19 bisa punah, bisa kabur dari dunia ini ya. Baik, terima kasih Dr. Vivi sekali lagi. Bang Dipo ucapkan selamat milad untuk Rumah Sakit Islam Sukapura. Karena Bang Dipo kan ada kalender tuh Rumah Sakit Islam. Tanggal 4 itu ada yang spesial. Oh, ternyata adalah milad RSIJ Sukapura. Miladnya yang ke-28. Tapi biasanya untuk sekarang nggak ada acara-acara dulu ya, karena kan tidak. Karena kan PSBB. Iya, PSBB itu kan juga melarang ada perkumpulan lebih dari 5 orang. Iya. Oke, terima kasih Dr. Vivi. Iya, Bang Dipo. Terima kasih juga. Rumah Sakit Islam Sukapura menjadi rumah sakit Jakarta Utara. DKI Jakarta ya. Oke. Baik, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, baik Mitra JC, tadi kita sudah siaran bersama Dr. Vivi selaku Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Bang Dipo minta spesial karena hari ini adalah miladnya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Semoga dengan adanya COVID-19 ini dapat merubah perilaku hidup bersih dan sehat kita. Artinya kita harus bisa hidup bisa